Pencapaian terbaru komputer kuantum paling kuat di dunia, Chiu-Chang 2.0. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Beberapa hari yang lalu, seekor kupu-kupu tiba-tiba melebarkan sayapnya di China. Kepakan sayapnya yang tampak tidak mencolok, tetapi sangat berkemungkinan akan menyebabkan badai, seperti tsunami dalam waktu dekat. Tim peneliti Akademi Ilmu Pengetahuan China telah berhasil membangun 113 foton dengan 144 mode prototipe komputasi kuantum bernama Chiu-Chang 2.0 atau 9 bab 2.0 yang dapat menangani masalah spesifik miliaran kali jauh lebih cepat daripada superkomputer saat ini dan meningkatkan prototipe komputasi kuantum foton pemrograman daya komputasi. Suatu pencapaian China yang sangat mengerikan. Miliaran kali lipat kecepatannya. Apa artinya ini? 1024 kali. Artinya di belakang angka 10 diikuti 23 nol. Atau lebih spesifiknya, dalam waktu 1 menit, komputer kuantum fotonik versi Chiu-Chang 1.0 sebelumnya dapat menyelesaikan perhitungan yang membutuhkan waktu ratusan juta tahun oleh superkomputer. Tetapi sekarang Chiu-Chang 2.0 meningkat jauh lebih menakjubkan lagi. Dalam waktu 1 milidetik dapat melakukan perhitungan yang memerlukan waktu 30 triliun tahun oleh superfast computer. Wow, bisakah Anda membayangkannya? Selain itu, Chiu-Chang 2.0 juga memiliki kemampuan untuk memprogram sendiri. Mungkin ada yang masih bertanya, seberapa bobot terobosan teknologi ini? Sebagai contohnya, bila kita membandingkan teknologi AI dari DeepMind bernama AlphaGo yang pernah mengalahkan Lee Sedol, AlphaGo bukanlah apa-apa di depan Chiu-Chang 2.0. Ibarat seorang murid SD berhadapan dengan seorang profesor pemenang Nobel. Oleh karena itu, media utama di seluruh dunia sedang melaporkan pencapaian Chiu-Chang 2.0 di halaman terkemuka. Lihat, karena terobosan tonggak sejarah yang dibuat oleh China, komputer kuantum yang sebelumnya tampak di luar jangkauan, tiba-tiba terasa sangat dekat dengan umat manusia. Mulai detik ini, China akan mempercepat kemajuan negara yang kuat dalam teknologi kuantum. Jadi, seberapa hebat komputer kuantum Chiu-Chang 2.0? Misalnya, untuk memecahkan kriptosistem RSA yang umum digunakan saat ini, dibutuhkan waktu 600.000 tahun oleh superkomputer terhebat dan tercepat. Akan tetapi, Chiu-Chang 2.0 hanya membutuhkan waktu kurang dari 0,00000000001 detik atau di belakang 0 ada 12 nol detik untuk memecahkannya. Mengapa komputer kuantum Chiu-Chang 2.0 bisa begitu hebat? Jawabannya, karena prinsip dan jalur yang digunakan oleh komputer kuantum dan superkomputer sama sekali berbeda. Dalam unit aritmatika, komputer elektronik tradisional saat ini, 1 bit hanya memiliki keadaan tertentu pada saat tertentu, yaitu 0 atau 1. Sedangkan komputer kuantum menggunakan keadaan superposisi kuantum yang unik dan mengadopsi komputasi paralel. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kecepatan dengan urutan besarnya yang eksponensial. Mungkin banyak orang masih merasa pusing. Mari, Ricky umpamakan dengan sebuah fabel China yang sangat terkenal tentang kisah seorang pengembala bernama Yang Chu yang mendengar bahwa seekor dombanya tersesat di persimpangan jalan dan dia tidak tahu sama sekali kemana harus mencari. Jadi, dia menangis dengan sedih. Komputer tradisional memecahkan masalah hanya dengan berjalan satu arah terlebih dahulu, dan kemudian dengan cara lain. Mereka tidak mungkin berjalan dua arah secara bersamaan. Sebaliknya, komputer kuantum sangatlah berbeda. Ia dapat melakukan komputasi paralel seperti The Monkey King, Sun Gokong, yang dapat menampilkan begitu banyak raja monyet kecil untuk mengambil jalan yang berbeda. Ini setara dengan komputer, berubah menjadi puluhan juta kalkulator sekaligus, dan menyelesaikan masalah aritmatika pada saat yang bersamaan. Dari lompatan komputer elektronik tradisional ke komputer kuantum, seluruh daya komputasi manusia dan kemampuan memproses data besar akan ditingkatkan puluhan ribu, bahkan ratusan juta kali lipat. Ini adalah pertemuan yang benar-benar sempurna dengan timing dan tempat yang tepat. Aplikasi praktis komputer kuantum di China datang pada waktu yang tepat. Jaringan 5G yang telah matang dan mulai diterapkan dalam setiap bidang. Data besar juga sedang booming, termasuk kecerdasan buatan AI yang telah mencapai ambang batas. Era singularity akan datang lebih cepat.
Komputer kuantum plus kecerdasan buatan akan terus beralih ke komputer kuantum yang lebih maju plus kecerdasan buatan AI. Dan akan ada umpan balik positif di antara keduanya. AI akan mempercepat komputasi kuantum. Komputasi kuantum juga akan mempercepat AI. Kecepatan pengembangan akan meningkat drastis. Era komputasi kuantum plus kecerdasan buatan AI akan membawa pengaruh yang jauh lebih gila daripada imajinasi kita. Pertama, memecahkan rahasia alam. Seperti yang dikatakan pakar matematika Pythagoras, semua hal di dunia ini hanyalah angka, dan angka adalah asal-usul semua hal di alam semesta. Ketika superkomputer kuantum memecahkan kode dasar segala ciptaan Tuhan, hukum pengoperasian berbagai hal tiba-tiba akan terungkap di hadapan umat manusia. Dan oleh karena itu, semua umat manusia akan menguasai pengetahuan dan kemampuan yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Semua jenis big data yang dihasilkan oleh kegiatan manusia pada awalnya hilang seperti kabut asap, tidak dapat dipilah dan dianalisis. Namun, dengan munculnya komputer kuantum dan kecerdasan buatan AI, logika matematika di balik berbagai fenomena sosial dan probabilitas berbagai data besar ekonomi akan terekspos. Dan data besar akan menjadi sumber aset yang jauh lebih penting daripada minyak di abad 21. Ilmuwan kehidupan percaya bahwa organisme adalah seperangkat algoritma biokimia, baik itu pertumbuhan gen untuk membentuk organ manusia atau berbagai perasaan, emosi, dan keinginan manusia. Semuanya ditangani oleh berbagai algoritma yang berevolusi. Dengan munculnya komputer kuantum, rahasia di balik algoritma ini akan terpecahkan. 23.000 program kecil yang disebut gen dalam tubuh manusia akan dapat diprogram ulang untuk membantu manusia menjauhi penyakit dan penuaan. Superman dengan kemampuan yang jauh lebih tinggi daripada manusia biasa akan lahir pada nantinya. Dan bukan lagi hanya hidup dalam film Hollywood. Komputasi kuantum sebagai inti dari teknologi informasi generasi berikutnya akan membawa perubahan yang subversif. Barang siapa yang menguasai komputer kuantum universal yang dapat dipraktekkan dalam teknologi dan kehidupan, maka dia akan mendominasi keunggulan absolut. Atau istilahnya, survival of the fittest. Bos besar Huawei, Bapak Ren Zhengfei, pernah mengatakan, dunia pada akhirnya akan bergerak menuju ke kecerdasan buatan AI. Dalam waktu 20 hingga 30 tahun ke depan, umat manusia akan menghadapi revolusi besar. Kita semua akan melihat kengerian revolusi ini. Jika teknologi genetika dan teknologi elektronik bergabung menjadi satu, akan seperti apakah dunia ini? Saya tidak bisa membayangkannya. Tambahnya, jika revolusi teknologi sebelumnya paling tidak adalah perpanjangan dan pergantian organ tubuh manusia, seperti tangan dan kaki. Akan tetapi, revolusi kali ini dalam komputasi kuantum plus kecerdasan buatan AI plus ilmu genetika akan menjadi pengganti total manusia. Dampaknya pada keluarga masyarakat manusia dan bahkan seluruh masyarakat akan belum pernah terjadi sebelumnya. Kecerdasan buatan AI dengan cepat melampaui manusia. Banyak pekerjaan seperti penerjemah, reporter, kasir, asisten, satpam, supir pengemudi, pedagang, layanan pelanggan, dan sebagainya, semua akan kehilangan pekerjaan dalam waktu dekat. Menurut Profesor Stanford Jerry Kaplan, di antara 720 pekerjaan yang terdaftar di Amerika Serikat, 47% akan digantikan oleh kecerdasan buatan AI. Di China, rasio ini bisa melebihi 70%. Ricky tidak berani membayangkan rasio ini di Indonesia nantinya. Maka, sebagai bagian dari proses sejarah, tugas terpenting dalam kehidupan adalah mengikuti arah sejarah, dan bukannya dihancurkan oleh sejarah tanpa alasan. Dalam menghadapi kecerdasan buatan AI, kita semua tidak dapat mengubah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi, kita dapat mengubah diri kita sendiri dan struktur pengetahuan generasi berikutnya. Berikut adalah beberapa solusi menghadapi kecerdasan buatan AI yang semakin mendekati langkah demi langkah. Anjuran pertama, mengakumulasi kekayaan sebanyak mungkin menjadi kapitalis. Kedua, mengumpulkan ketenaran menjadi influencer, key opinion leader. Atau ketiga, mengumpulkan pengetahuan sebanyak mungkin, menjadi master teknologi yang sangat hebat. Menghadapi era kecerdasan buatan AI yang semakin dekat,
kita harus berusaha meningkatkan kekuatan komprehensif kita sendiri. Karena zaman AI adalah zaman di mana winner takes all. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!